Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, masih di 95,2 Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu ya. Ketemu lagi barengan Marley hari ini di edisi 14 Januari 2025, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya pagi ini? Ya, semoga sehat-sehat aja ya. Dan kali ini kita udah bergabung dengan kita dari melalui kanal Zoom. Ada Damara Mariza Ramadhani. Halo adik. Halo, Halo Damara, lagi di mana tuh? lagi di sekolah ini. Lagi di sekolah? Oh, nggak belajar? Iya, tadi udah izin ngambil waktunya sebentar. Oh gitu, oke, izin ya Bu Guru ya, dipinjam ya muridnya satu dulu. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu, Damara? Halo, selamat pagi kawan-kawan RRI. Teman Pro 2. Perkenalkan nama saya RRI Pro 2. Perkenalkan nama saya Damara Mariza Ramadhani. Saat ini saya menduduki kelas 12 semester akhir. Dan selain itu saya juga sekarang sedang menjabat sebagai Inong Kabupaten Aceh Utara. Oke, jadi kegiatannya apa aja nih sekarang nih? Untuk sekarang masih fokus untuk perkuliahan, untuk PTN, untuk mengejar PTN dan untuk mengejar UTBK. Oh gitu, gimana? Gimana persiapannya? Udah sampai mana tuh? Udah matang belum kira-kira? Baru aja kemarin pengumuman eligible untuk bisa lanjut ke SNBP dan alhamdulillahnya Damara termasuk ke dalam eligible. Wow, luar biasa. Nah, boleh diceritain tuh prosesnya waktu tahun berapa tuh ikut jadi Inong Aceh Utara ya? Tahun 2025 hingga 2025. 2026. Oh, baru berarti ya. Nah, boleh diceritain nggak prosesnya itu gimana? Baik, dari awal Damara mengikuti ajang Inong Kabupaten Aceh Utara ini dengan niat dan awalnya ragu dengan mengikuti ajang pemilihan agama Inong Aceh Utara. Kenapa Karena tuh? di sisi lain Ragunya Damara juga masih sekolah. masih sekolah. Emang Nah, sesibuk apa sih masih sekolahnya sekolah. sampai menimbulkan keraguan segede itu? Karena agama Inong Aceh Utara juga memiliki batas umur nih. Oh Di iya. posisi Damara juga belum mencukupi umur untuk bisa mengikuti ajang agama Inong Aceh Utara. Batasnya usia berapa? 18 tahun. 18. Tamara berarti Iya. 17 tahun 11 bulan 17 tahun. 29 hari gitu. Kurang 1 hari. Masih 17 berarti ya. Iya, masih 17. Nah, Oke, terus? selama mengikuti karantina, proses mengikuti pemilihan agama Inong, di situ terlihat bahwasannya ramai anak-anak kuliah. Jadi yang anak SMA itu hanya yang terpilih 2 orang. Dan sama-sama dari sekolah Musa juga, teman Damara sendiri agamnya. Dari prosesnya itu cukup seru. Selama karantina kita mengenal kawan baru, lingkungan baru, pastinya apalagi kita berjumpa dengan orang-orang yang lebih expert tua lah di ya. atas kita, otomatis kita belajar banyak hal dari mereka. Banyak orang-orang hebat yang Damara jumpai selama mengikuti proses agama Inong ini. Nah, tadi katanya usianya kurang tua. Terus kenapa masih bisa lanjut tuh? Ngecit apa gimana tuh? Nah, Damara kan konfirmasi nih sama panitianya. Gimana nih, Damara bulan 9 baru 18 tahun. Apakah memungkinkan untuk bisa lanjut? Terus panitia bilang, kalau memang memungkinkan dengan jawaban kamu dan kamu bisa meyakinkan juri bahwa kamu pantas ada di agama Inong Aceh Utara, kamu boleh coba. Nah, di-challenge sama Karena panitia Damara ya. mikir udah setengah jalan, udah daftar juga dari awal, kenapa nggak lanjut aja? Masalah lolos atau enggaknya, nah kita mikir belakang aja deh dulu. Soalnya kita jalanin aja dulu sekarang. Jalani aja dulu. Nah, seiring dengan jalannya waktu, itu kan rame tuh pesertanya. Damara shock kalau Damara masuk ke top 10 besar. Wow, top 10. Masih nggak yakin, iya. Karena kayak anak SMA lawannya dengan orang-orang kuliah, pastinya kayak
bangga nih sama diri sendiri, berarti Damara bisa nih jadi Agaminong Aceh Utara tahun 2025. Lanjut setelah top 10 besar, Damara lanjut ke karantina. Setelah lanjut ke karantina, dari karantina itu bakalan dipilih jadi top 6 sampai top 3 lagi. Dan alhamdulillahnya Damara menjabat sebagai wakil 5 dan juga jadi Inong favorit tahun 2025-2026. Wow, luar biasa. Di challenge sama panitianya ya, karena masih kurang umur. Kalau Ya, kamu bisa, kalau kamu bisa yakinin, oh siapa takut gitu ya berarti ya. Agak iya ambis juga benar. berarti Damara ya. Nah, dari proses itu tuh yang paling seru tuh tahap yang mana sih? Tahap Hamin kedua mau malam puncak. Mm-mm, Malam puncak itu kami di situ emang dipres mm-mm. habis-habisan. Di situ kami kejar opening dance, di situ kami juga tes wawancara, Oh, lagi ngedance tes juga, bahasa Inggris. ngedance juga. Iya, Kayak ngedance-nya iya. Blackpink nggak? Oh, enggak ya. Enggak dong, enggak. Opening dance buat malam puncak Mm-mm, di malam penobatan. Nah, di situ seru banget karena di situ kita rame-rame, kita nginap bareng teman-teman. Di mm-mm. situ kita banyak belajar hal yang sebelumnya Damara kurang dalam bahasa Inggris. Jumpa sama kakak-kakak yang memang ahli di dalam bahasa Inggris. So Jadi you can Damara speak belajar English banyak bad? hal dari situ. So you can speak English better now? Gitu, Vin. Nah, apalagi tuh ada sebentar di malam puncaknya semenegangkan apa sih proses malam puncak itu? Sangat menegangkan. Nah, jadi dari top 10 besar itu akan dipilih Mm-mm, ke top 6 besar. mm-mm, Jadi situ Damara udah nih nggak masuk top 6 besar pasti. Karena di sisi lain Damara juga ngelihat potensi kakak-kakak kuliah yang selama karantina ini mm-mm, sebagus apa public speaking mereka. mm-mm, Jadi Damara mikir kayak itu selama make up kami persiapan untuk bisa untuk naik penobatan, bilang nih sama MUA-nya, udah Bang, Damara pasrah aja nih sama hasilnya nih. Jadi seandainya masuk top 6 besar, kami ada dites lagi tuh di atas mm-mm, mm-mm. panggung langsung di depan banyak orang. Apa aja Nggak tuh? lagi Apa yang aja tuh yang dites uh, di malam puncak itu? dites. Jadi di situ kita menceritakan diri sendiri dengan topik menceritakan diri sendiri. Mm-mm, Nah di situ Damara nggak mempersiapkan apapun karena Damara yakin Damara nggak masuk top 6. Karena mm-mm, sepasrah itu di hari itu karena dibilang bahwasannya ada tes menceritakan diri sendiri itu di hari itu. Jadi Damara kayak ya udah angkat tangan aja nih, pasti nggak masuk gitu. Tiba di malam penobatan, mm-mm. ternyata alhamdulillahnya di top 6 besar nama Damara dipanggil. Ke depan Damara dengan PD-nya Damara maju, Damara cuman sekitar 3 menitan, Damara cuman ngomong bahwasannya Damara berdiri di sini bukan hanya menjadi finalis duta wisata, Mm-mm. tetapi menjadi seseorang yang akan membawa pengaruh besar bagi Aceh Utara ke depannya. Damara cuma ngomong itu, setelah itu Damara balik. Damara udah nggak mikir apa-apa lagi. Setidaknya Damara nggak cuman diam di atas panggung itu. Damara lumayan bangga sama diri Damara sendiri. Damara bisa sespontan itu berdiri di atas panggung, bisa ngomong secara belak-belakan. Ngeblank ya. Iya, sangat Sebelum ngeblank. sebelum itu udah terbiasa nggak untuk ngobrol di depan banyak orang? Belum, Damara grogi, sangat grogi ngomong di depan banyak orang. Kalau udah di depan banyak orang kayak ngeblank, tadinya ingat tapi ketika udah di atas panggung di depan banyak orang ngeblank Itu gitu. itu penyakit semua orang Itu kayaknya ya. penyakit. Jadi, nah selain Agaminong itu pernah ikut kompetisi apa lagi sebelumnya? Sebelumnya Damara sering mengikuti ajang kompetisi vokal solo, dan Vokal Damara solo, juga wah pernah jago mengikuti nyanyi juga. ajang Boleh sedikit pencarian sedikit bakat. dong satu bait lagu yang paling kamu Oh sukai? boleh, Boleh, boleh. silakan. Lagu segampang itu ya. Iya, tak segampang itu ya. Segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu.
Nah, Asik. gitu. Nih bintang radio tahun depan tahun 2026 kayaknya mesti ikut nih. Ntar ikut ya. Damara pernah mengikuti Bintang Radio Mm-mm. tahun 2024. Di mana tuh? Cuman belum rezekinya. Oh iya, dicoba terus tuh, dicoba terus. Iya, pastinya. Terus sebelumnya juga Damara ada Mm-mm. mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol nih. Sempet sampai sampai ke Mm-mm. 3 tahap, cuman memang belum rezekinya bisa lanjut ke Jakarta. Mm-mm. Jadi Damara stuck di situ. Tapi Jadi Damara bangga bisa melewati mentoknya 3 tahap di itu juri yang gitu. mana itu? Jadi di awal kan Damara ikut audisi di Medan. Mm-mm. Di Medan berhadapan dengan juri-juri lokalnya di situ. Oke, Cuma di situ cuma jumpa sama Roni Parulian. Roni Parulian. Nah di situ Damara di tes sekali, Damara sekali masuk ruangan, Mm-mm. Damara alhamdulillah langsung lolos, langsung lanjut ke tahap video booth, langsung sama kru RCTI. Mm-mm. Nah begitu sampai ke video booth, Damara menceritakan diri Damara sendiri, dari gimana perjalanan Damara dari Aceh, Mm-mm. gimana Damara awal mulai karir ini, gitu-gitu. Nah setelah video booth bakalan dikabarin seminggu kemudian. Damara udah pulang ke Aceh, baru dikabarin bahwasannya Damara diminta biodata lengkapnya. Mm-mm. Diisi biodata lengkap sebanyak 150 150 halaman. 150. Oh, Iya, 150 semua dari mulai pengalaman awal 150 masuk halaman. ke dunia musik. 150 Apa? halaman atau 150 halaman apa 150 karakter? Karakter Oh, kira. nomor 1 sampai 150. Jadi ngisi. Di Oh, situ oke mau oke. ditanyain kayak pengalaman awal mula masuk ke dunia musik gimana. Mm-mm. Gimana mau ikut Indonesian Idol ini, gimana jumpa juri-juri kemarin gitu-gitu. Nah awalnya Damara udah yakin bahwasannya ini bakalan dipanggil ke Jakarta karena Damara juga tahun 2024 juga ada mengikuti Indonesian Idol tetapi tidak sampai ke tahap dimintain biodata lengkap. Mm-mm. Nah jadi pada 2025 alhamdulillah Damara ikut lagi, Damara dimintain sampai ke tahap dimintain biodata lengkap, terus juga dimintain video-video bakat karena Damara juga di situ naruh Damara bisa nari, Damara juga Mm-mm. sebagai Inong Aceh Utara, jadi dimintain video lengkapnya gitu. Udah Jadi ternyata setelah mengirim video itu Damara tidak dikabarin lagi, mungkin memang bukan rezekinya Damara di situ ya. udah kayak ngelamar kerja ketemu HRD ya. Nanti kita kabari seminggu lagi ya. Ternyata nggak ada kabar dan ya kalau nggak ada kabar berarti artinya nggak diterima ya. Iya, PHP ya. Nah, di samping sekolah tadi kan punya kesibukan itu kan. Gimana mau ngatur waktunya? Ribet nggak kira-kira dengan kegiatan-kegiatan kamu di luar sekolah? Alhamdulillahnya nggak sebegitu ribet karena Damara kan di boarding school. Mm-mm. Damara boarding school pastinya berasrama. Asramanya Damara sendiri pun sekolah dan asrama mendukung Damara untuk mengikuti ajang Inong Agam ini. Mm-mm. Sangat mendukung besar. Jadi setiap ada kegiatan Damara dikasih izin dengan waktu ya setidaknya di hari libur. Setidaknya jangan mengganggu waktu sekolah gitu. Jangan mengganggu waktu belajar Iya. ya. Nah, balik ke kompetisi Agaminong tadi ya. Kenapa tiba-tiba kepikiran ikut gitu? Apakah disuruh Karena ikut atau pengen ikut dari sendiri? 2023 Damara udah pingin kali jadi Agaminong. Awalnya Damara coba Agaminong Loksmawe. Nah kan bener nih Itu ambis, Damara nih ambis nih ditolak anaknya karena nih. mungkin iya Damara ditolak mungkin karena di situ juga Damara umurnya juga belum cukup, tapi tetap nekat. Mm-mm. Kalau memang rezeki nggak kemana, jadi Damara mikir gitu. Dan ternyata di Agaminong Loksmawe Damara nggak lolos. Lumayan sedih di situ karena di situ punya harapan besar karena orang tua udah, mama juga seneng banget sama Agaminong, kayak berharap besar sama Agaminong ini. Jadi coba lagi di tahun 2025 di Agaminong Aceh Utara karena Damara juga domisilinya Aceh Utara. Damara ikutlah di Aceh Utara lagi. Jadi awalnya itu waktu ikut itu karena iseng aja, hobi atau memang pengen dikenal banyak orang gitu? Pengen dikenal banyak orang juga, Mm-mm. terus juga mau naikin jati diri Damara. Setidaknya Oke. Damara mikir
jangan stuck di sini-sini aja. Damara pengen berkembang, Damara pengen punya pengalaman yang baru gitu. Oke, jadi tadi terpilih sebagai wakil 5 ya kalau nggak salah ya. Wakil 5 dan Inong favorit. Iya, Bang Marley sempat stalking tadi dikit boleh ya. Untuk keperluan ini ya, bukan. Nah, Iya. sebagai apa tadi Inong favorit dan wakil 5 ya. Itu tanggung jawabnya ke depan itu gimana maksudnya? Dengan gelar itu tanggung jawabnya apa? Nah, di setiap gelarnya kan itu ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4, wakil 5 dan sampai atribut Mm-mm. itu sama aja semuanya. Kami sama aja kegiatannya apa, paling kalau memang ada penyambutan paling nanti dipanggil sesekali. Kalau memang dibutuhin itu dihubungi gitu. Biasanya Jadi nggak dipanggil setiap hari untuk juga. keperluan apa tuh? Kalau lagi dibutuhkan. Biasa biasanya ketika ada acara pembukaan yang ada di Aceh Utara, Mm-mm. itu biasanya Agamindong Aceh Utara dipakai. Oke. Nah, teman-teman kamu tahu nggak kamu aktif di kegiatan kayak gitu? Gimana? Teman-teman di sekolah tahu ya pasti ya. Kamu punya Pastinya kegiatan itu. tahu dan juga Dan mereka sangat gimana? Respon mendukung. mereka itu gimana? Ada yang nggak suka juga kadang Nah, ngejulitin, gimana yang ada julid? yang suka. Yang julid itu bunyinya gimana sih? Pengen dengar suara julid. Dia bilang gini, Apa tuh? halah Inong doang aku juga bisa. Nah Wih, gitu. mana buktinya mana? Buktinya nggak ada, omong kosong semua. Oke, kayak gitu diabaikan aja lah ya kan. Iya pasti. Nah, waktu ngikutin banyak kegiatan kayak gitu pernah nggak ngerasa ngerasa down gitu? Terus cara kamu ngatasinya gimana sih? Pernah ngerasa down. Pernah di satu hari itu Damara ngelakuin 2 kegiatan. Jadi Damara di situ dikasih kepercayaan buat ngehandle acara. Mm-mm, Tapi di sisi lain juga Damara harus mengikuti kompetisi, festival lomba vokal solo. mm-mm, Jadi bertabrakan di hari itu juga Damara ikut acara, di situ Damara ikut kompetisi. Jadi Damara bingung, down. Cuman mikir gimana sih ini, apa lepas ya, dua-duanya lepas saja. Terus Damara apa cerita ke mama nih. Jadi mm-mm. mama bilang, kalau misal jangan setengah-setengah jalan gini, nggak bagus. Jadi jalanin aja, jangan ngeluh. Karena ini memang sukanya kamu. Wah, keren Kamu yang namanya dari full awal udah support milih ya. ini, ya kamu yang dari awal udah milih ini, jadi kamu jalanin sampai akhir. Jalanin aja, jangan ngeluh. Jadi di situ Damara pagi sampai sore Damara ngikut kompetisi, balik-balik Damara ngurus acara, Damara beli ini itu. Malamnya Damara lanjut lagi ngurus acara ini itu, tapi Damara di situ juga minta tolong sama panitia-panitia yang lain, bahwasannya Damara mengikuti festival dulu, Damara minta tolong sama kalian gitu. Dan semoga support sistemnya itu mamanya sendiri nggak capek ya. Karena Ya, kalau support sistemnya sendiri udah amin. capek ya, apalagi damaranya pasti ya. Nah, Ya, hal apa yang kira-kira paling berubah dari diri kamu sejak dikenal banyak orang? pastinya setiap Damara bangga karena setiap Damara keluar pasti Damara diberi gelar Inong. Wah, ada Inong nih, ada Inong Ada Inong. gitu. Damara bilang, wah, dianggap Inong nih, yang sebelum-sebelumnya dianggap, ah dia siapa sih? Setidaknya dia udah tahu dari Damara diberi gelar Inong nih Mm-mm. gitu. Nah, dengan Damara dengan ada beban gelar kayak gitu ya, kamu merasa harus jaga sikap atau atau lebih hati-hati nggak sekarang? lebih jaga sikap. Maksudnya ya di tanda Inong, tandanya berwibawa, kita dipercaya, kita punya rasa high value Mm-mm. gitu-gitu. Jadi kita dianggap kayak wah segan nih sama dia. Jadi Damara juga harus jaga sikap Damara, cara Damara bicara, tutur bahasa Damara Mm-mm. gitu. Oke, kita balik ke main topik kita ya. Kita mau ngomongin peran influencer untuk campaign anti korupsi ya. Nah, Hmm, jujur dulu nih, kamu mikir korupsi itu jauh nggak dari kehidupan kamu sendiri sehari-hari? tentu tidak. Korupsi tidak jauh dari lingkungan kita sendiri nih. Mm-mm. Kapan mulai sadar kalau korupsi itu sebenarnya
ada di sekitar kita dan itu sangat berdampak ke anak muda terutama. Nah, pastinya di era media sosial sekarang, korupsi itu berada di mana-mana, terutama di generasi anak muda. Jadi anak muda bisa aja dapat di mana aja informasi-informasi terkait korupsi gitu. Jadi karena di era media sosial sekarang, Mm-mm. era modern, kita udah selalu nge-scroll nih. Jadi setiap kita buka TikTok, kita buka Instagram, pasti ada aja lewat video-video terbaru, apalagi yang tentang korupsi nih, gitu. Jadi menurut Damara sendiri, kenapa nih anak sekolah jarang diajak ngobrol soal korupsi? Karena ya biasanya yang sering tampil itu kan minimal mahasiswa ya. Kenapa tuh kira-kira? Karena eh, biasa anak sekolah itu nggak banyak tahu tentang korupsi karena mereka belum belum pengen tahu karena mereka masih mikir ngapain mikir korupsi itu kan masih ada orang lain gitu, kita masih sekolah, kita belum berhak mikirin tentang masalah korupsi, padahal di sisi lain kita juga penting mikirin masalah-masalah korupsi ini dan gimana kita bisa mencegah korupsi ini nggak lagi dinormalisasikan. Sekarang kan kayak korupsi itu udah jadi hal yang biasa, gimana harusnya anak muda itu bisa mikir bahwa korupsi ini bukan lagi hal yang biasa, nggak bisa dinormalisasikan begitu. Iya bener. Padahal bibit-bibit korupsi itu bisa muncul dari anak sekolah terutama Generasi ya. muda. Nah, coba contohin apa kira-kira hal yang bibit-bibit korupsi yang paling sering terlihat di sekitar kamu? Bibit-bibit korupsi yang ada di sekitar saya, Damara sendiri, Mm-mm. biasanya nih di bidang-bidang OSIS nih ya, Mm-mm. biasanya Ini ada jangan buka aib OSISnya ya. gak nih Nggak biasanya apa-apa. terdapat di bagian-bagian OSIS karena ini Mm-mm. Damara masih sekolah sendiri. Biasanya ketika ada satu acara kan membutuhkan biaya tuh dari sekolah. Mm-mm. Dan kita bakalan bilang ke sekolah bahwasannya biayanya segini 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 rinciannya. Mm-mm. Dan biasanya OSIS ini kadang ada melebih-lebihkan supaya mereka dapat uang makan mereka sendiri. Nah, itu Waduh. nggak boleh karena sama aja korupsi melalui itu gitu. Mm-mm. Selain itu, selain masalah uang apalagi kira-kira? Em, untuk sekarang mungkin Damara belum banyak tahu masalah korupsi ya. Kalau nyontek termasuk nggak? Nyontek termasuk masalah korupsi ya. Masih sering nyontek nggak? Pernah. Nah, jadi kan kalau Cuman korupsi udah kalau dinormalisasikan ya. iya jangan dibiasain dong karena korupsi itu kan masalah apa ya? Kejujuran ya bisa kita bilang ya. Awalnya Ya, dari hilangnya kejujuran. Jadi untuk pelajaran soal kejujuran sendiri nih di sekolah kamu tuh udah cukup nggak kira-kira? belum 50% belum cukup karena sebagian orang ada yang menganggap bohong itu hal biasa itu. Apalagi nih Damara yang boarding school, pasti keluar kalau nggak dikasih izin sama pengasuh, udahlah keluar aja nih. Biarin aja nanti kita kasih alasan aja nih buat pengasuhnya gitu. Mm-mm. Itu kan termasuk kebohongan ya, nggak jujur. Iya iya iya. Jadi kenapa kira-kira sikap cuma dikit aja kok itu sering dianggap berbahaya tuh? Karena dari yang kecil, kita mulai dari yang kecil. Karena kita berani yang kecil, berarti besok-besok Mm-mm. kita mulai berani yang besar. Kita kan ngelihat nih. Makanya biasanya orang tua bilang jangan mulai itu dari kecil karena nanti bisa membawa kebiasaan kamu sampai besar gitu. Oke. Itu makanya jangan pernah mulai dari hal yang kecil. Udah mulai dari hal kecil, sadarin aja. Ini nggak boleh kamu, walaupun ini kecil, ini bisa berdampak jadi kebiasaan kamu sendiri. Sehingga nanti kebiasaan kamu itu semakin membesar. Jadinya bukan lagi sekecil itu kamu akan mencoba. Oke. Nah, sebagai ya kita bilang aja influencer lah ya, dengan gelar yang kamu miliki sekarang itu, kamu merasa punya tanggung jawab Kak untuk campaign anti korupsi ke orang-orang terdekat terutama?
Nah, influencer, sebagai influencer, kalau Damara pikir sangat penting ya, kampanye anti korupsi di media sosial, karena influencer itu bukan cuma ngasih konten, tetapi ngasih nilai yang memang berdampak, karena influencer itu bisa berbicara, karena pengikutnya influencer bakalan ngikutin apa yang katanya influencer gitu kan. Mhm. Begitu. Jadi sangat penting. Jadi influencer itu bukan cuma tempat berbagi konten, tapi juga ruang memberi nilai. Hmm. Karena itu influencer punya peran penting dalam kampanye anti korupsi ini, terutama untuk generasi muda. Mhm. Nah, tantangan terberatnya itu apa waktu mau ngonten masalah korupsi ini? Pastinya dijulitin, di endorsement pasti kita agak terganggu, Mhm. di influencer pasti endorsementnya akan terganggu. Terus Maksudnya bakalan ada terganggunya banyak gimana tuh? komentar Maksudnya negatif. terganggu gimana tuh endorsement? Nah, yang biasanya mungkin kita banyak di endorse sana Mhm. sini, karena kita banyak yang hujat, jadinya endorsement kita terbatasi, karena banyak yang mikir ya lagi banyak masalah nih, pasti endorsementnya ya, ketika kita endorse pasti nggak akan bagus, produk kita juga akan jelek jadinya. Nah, jadi akan terganggu pada endorsement bagi influencer. Oh, berarti ada nggak momen-momen kamu itu mikir kalau waktu mau bikin konten gitu takut salah ngomong gitu? Pastinya, pastinya takut salah ngomong, sering mikir, ini pasti nih bakalan dikomen negatif. Cuman kalau kita mikir gitu, ya kita gitu-gitu aja, hal yang nggak bagus akan dinormalisasikan. Jadi kita harus buka bicara, kita harus berbicara sebagus mungkin. Bukan juga kita menggurui penonton kita, tetapi kita mengingatkan bahwasannya hal eh, yang nggak bagus itu jangan dinormalisasikan. Gitu. Oke. Kira-kira konten kayak gimana tuh yang paling gampang dipahami sama anak sekolah? Mungkin dari konten-konten edukasi, dari Mhm. edukasi, karena konten edukasi itu bisa menyampaikan langsung ke pengikut-pengikutnya. Nah, dari konten edukasi, video gitu. Pernah nggak dapat komentar negatif? Tadi kamu cerita ada ya komentar negatif ya, yang masih ada yang paling diingat nggak komentar negatifnya? Pastinya ada komentar negatif bukan dari konten Damara bilang korupsi. Malah dari postingan Damara yang positif, Damara dapat komentar negatif. Nah, dapat komentar negatif, Damara post Agam Inong, Mhm. Damara dihujat, Damara dibilang nggak pantas, Damara dibilang apalah Inong gini 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 gini. Terus cara Cuman kamu ngadepinnya gimana? Damara mengabaikan, karena kalau memang orang itu suka sama kita, dia bakalan suka. Kita nggak bisa maksain orang itu bakalan suka sama kita. Jadi kalau memang dari awal dia udah nggak suka sama kita, kita nggak bisa paksain dia bakalan suka sama kita. Ya, jangan Jadi dia pernah tetap busuk lihat menjelaskan ya. kita. Jadi mau sebaik apapun kita tetap nggak baik di mata dia. Jangan sibuk menjelaskan tentang kita sama orang yang nggak suka ya. Iya, Nah, benar. apa nih arti kejujuran buat kamu pribadi nih? Kejujuran itu suatu kepercayaan yang bisa dipegang sama orang lain. Karena sekali kita nggak jujur, padahal kita 1.000 kali tuh jujur, sekali kita nggak jujur, tapi 1.000 kali kita jujur, pasti kita nggak akan dipercaya. Betul. Karena itu Maka bibit-bibit dari itu korupsi kejujuran munculnya itu dari sangat situ ya. penting. Ya, jadi kejujuran itu adalah kepercayaan seseorang kepada kita. Oke, nah terakhir ini Damara, apa yang pengen kamu sampaikan kepada teman-teman Pro 2 di rumah yang mungkin lagi dengerin dialog kita pagi ini? Nah, jadi apa yang sering dilihat di media sosial akan membentuk kebiasaan dan cara pola berpikir. Dan sering-seringlah menonton edukasi-edukasi influencer, karena itu dapat mengubah anggapan bahwa korupsi bukanlah hal yang biasa nih. Jadi menjadi sesuatu yang harus ditolak. Jadi jangan pernah normalisasikan hal-hal yang nggak bagus.
Jadi sering-sering nonton podcast, sering-sering nonton edukasi aja. Dan Damara juga mau bilang, setiap kita mau mengikuti apapun itu, jangan pernah mikir hal negatif. Jadi jalanin aja, karena setiap yang kita jalani itu pasti ada hasilnya gitu. Jadi nggak mungkin stuck, jangan pernah stuck di tengah jalan. Jangan pernah stuck di tengah jalan. Kalau memang udah ikut dari awal, udah bilang, jalanin aja sampai akhir. Jadi apapun hasilnya, setidaknya kamu berhasil sampai akhir gitu. Oke, itu pesan terusan dari mamanya Damara ya. Iya. Udah cukup? Ada lagi? Oke, terima kasih Gitu Damara aja. buat waktunya untuk bergabung dengan Pro 2 pagi ini ya. Semoga semangat belajarnya, semoga terus bertambah prestasinya, jangan pernah menyerah ya buat Damara dan terutama teman-teman Pro 2 di rumah. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih di Sepada sampai di pukul 10 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. It's been about a month, 20 days. And we going round, playing silly games. And you said slow it down, alright now. Then you wake me, you walk away. Oh, let it be, let it be, let it be. Kalau mau live apa-apa live aja. Time